Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 9 bertemu kembali dengan Miss. Hari ini kita akan membahas bab 5 yaitu tentang ekonomi kreatif. Silakan dibuka buku paketnya. Sebelum kita mulai, Miss di sini akan membacakan pengantar dari bab 5 terlebih dahulu. Silakan dibuka bab 5. Jadi, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila. Namun, perekonomian Indonesia saat ini nih, mulai berubah. Pada masa dahulu, perekonomian Indonesia tidak mengenal sistem ekonomi kreatif. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan zaman dan adanya teknologi yang canggih atau adanya globalisasi, negara Indonesia sudah mulai mengetahui tentang ekonomi kreatif. Sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas. Jadi intinya ekonomi kreatif itu adalah sebuah lapangan pekerjaan yang memadukan kreativitas dengan kemajuan teknologi. Nah, ekonomi kreatif ini muncul di zaman-zaman sekarang, terutama kalian sebagai generasi Z. Sejarah munculnya ekonomi kreatif. Silahkan dibuka halaman 118 sampai 119. Oke, 1. Sejarah ekonomi kreatif. Kalian silakan lihat halaman 117. Di bawah bagian A, silakan garis bawahi. Kata-kata kreatif memiliki kata kunci, yaitu kata kreatif itu sendiri. Artinya adalah bahwa manusia mampu menghasilkan karya kreatif dalam pekerjaannya. Tentu itu bukanlah sebuah gagasan baru. Gagasan kreatif ini sudah ada sejak zaman pencerahan hingga era modern dengan industrialisasinya sehingga sampai masuk ke era digital masa kini atau sekarang. Apa itu zaman pencerahan? Zaman pencerahan adalah zaman yang muncul di Eropa pada abad ke-18. Zaman pencerahan ini adalah zaman di mana pada saat itu Eropa sudah memisahkan agama dan pemerintahan, sehingga terpisahnya agama dan pemerintahan itu bisa menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Nah, pengaruh dari zaman pencerahan ini lalu menyebar ke semua negara sampai akhirnya kita bisa menikmati banyaknya kemajuan teknologi, dan dari kemajuan teknologi itu kita bisa mendapatkan sebuah lapangan pekerjaan yang baru, yaitu industri ekonomi kreatif, di mana kita bisa cari uang, istilahnya kata sederhananya, hanya dengan kreativitas dan teknologi. Oke, tahapan pengembangan ekonomi kreatif silahkan kalian buka. Di halaman 118 itu dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama di tahun 2005 sampai 2009. Itu bisa kalian baca. Jadi tahapannya itu pengembangan ekonomi kreatif itu sampai di tahun 2025. Nah, kita di tahun 2020 ini masih masuk ke tahap pengembangan, tahap keempat. Di mana tahap yang keempat ini diharapkan kreativitas dapat mewujudkan daya saing global berlandasan keunggulan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini sudah terjadi. Tapi sayangnya ketika sedang terjadi tahapan yang keempat, kita malah mengalami sebuah cobaan, yaitu munculnya COVID-19. Nah, COVID-19 ini ternyata mempengaruhi sistem industri ekonomi kreatif kita. Makanya banyak orang-orang yang bekerja di sistem ekonomi kreatif itu kehilangan mata pencariannya, seperti industri perfilman yang gak bisa syuting gara-gara ada COVID, atau yang baru-baru terjadi itu banyaknya pengusaha-pengusaha sepatu yang tutup. Pengusaha sepatu itu termasuk juga industri kreatif, walaupun kan mereka membuat sepatu desain dan kekuatannya menggunakan teknologi. Nanti silakan dibaca sendiri ya di halaman 119 tahapan-tahapannya.
Pengertian ekonomi kreatif. Jadi maksudnya adalah kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait penciptaan atau pembuatan satu benda atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Nah, jadi intinya ketika kita menghasilkan suatu barang atau jasa yang kita buat menggunakan kreativitas kita, pengetahuan kita, dan bantuan ilmu pengetahuan teknologi, itu disebut dengan industri ekonomi kreatif. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 120. Kita bahas tentang alasan ekonomi kreatif dibutuhkan di Indonesia. Materi ini dipelajari dari halaman 120 sampai 121. Oke. Kita langsung lari ke halaman 121, cari dari kata berikut beberapa alasan. Silakan dicari berikut beberapa alasan. Sudah? Oke, garis bawahi. Jadi, berikut ini beberapa alasan kenapa sih ekonomi kreatif perlu dikembangkan di Indonesia. Yang pertama adalah ekonomi kreatif ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Yang terakhir, memberikan dampak sosial yang positif. Jadi intinya, industri ekonomi kreatif ini sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama dengan kondisi penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, itu bisa membuat lapangan pekerjaan baru, sehingga banyak generasi-generasi baru bisa terserap tenaga kerjanya ke sana. Nah, kalau tenaga kerjanya sudah terserap ke industri ekonomi kreatif, otomatis akan mengurangi jumlah pengangguran. Tapi sekali lagi, keadaannya di tahun 2020 ini di tahapan keempat yang harusnya industri ekonomi kreatif itu bisa berkembang, masih tahapan berkembang, menjadi turun. Kenapa turun? Karena kondisi COVID-19 yang yang membatasi ruang gerak manusia, menyebabkan banyaknya orang tidak bisa bekerja atau bahkan kehilangan pekerjaannya, dan penurunan jumlah konsumen itu juga menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang harus menutup tempat usahanya. Nah, akhirnya sekarang kembali lagi banyak muncul pengangguran di mana-mana. Kita berdoa semoga COVID-19 ini bisa segera hilang, sehingga industri ekonomi kreatif kita bisa bangkit, kemudian bisa menyerap tenaga kerja kembali, dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Kenapa sih Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam negara yang mampu membangun industri ekonomi kreatif? Karena Indonesia sudah memenuhi banyak persyaratan atau karakteristik. Yang pertama, karakteristik bangsa Indonesia. Lihat di halaman 121 sampai 122. Karakteristik bangsa Indonesia yang pertama adalah bertani atau memiliki pertanian, garis bawahi. Kemudian buka halaman 122B. Karakteristik bangsa Indonesia yang kedua adalah memiliki kegiatan industri. Kemudian karakteristik bangsa Indonesia yang ketiga adalah memiliki sistem informasi, walaupun sistem informasi kita sebenarnya masih ketinggalan jauh dari negara-negara lain, tapi setidaknya kita sudah mulai mengembangkan sistem informasi. Dan yang keempat, karakteristik bangsa Indonesia adalah orangnya kreatif, bagian D di garis bawahin. Nah, karakteristik ini menjadi syarat mampunya bangsa Indonesia untuk membuka sistem perekonomian kreatif. Lalu, syarat yang kedua, kenapa Indonesia mampu mengembangkan sistem ekonomi kreatif? Karena dua, karakter sumber daya manusianya diperlukan. Jadi, yang kedua ini, sumber daya manusia yang diperlukan di dalam ekonomi kreatif itu ada di
manusia Indonesia yang ada di Indonesia. Lihat halaman 123. Orang Indonesia itu sebenarnya sangat kreatif dan punya banyak talenta. Apa aja, ide apa aja pasti bakalan menjadikan uang, akan menjadikan pundi-pundi uang gitu. Kemudian yang kedua, B, orang Indonesia itu sangat toleransi karena industri ekonomi kreatif itu membutuhkan banyak kerjasama. Nah, bangsa Indonesia ini manusianya sifat dasarnya ada toleransi. Nah, itu bisa dipakai untuk mengembangkan sistem ekonomi kreatif. Dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia ini sekarang sudah mulai melek teknologi. Tuh, jadi makanya banyak muncul-muncul. Nah, contohnya salah satunya kayak konten kreator. Nah, itu dipengaruhi karena banyaknya teknologi dan kekreativitasan bangsa Indonesia. Kemudian, bangsa Indonesia juga memiliki karakteristik ekonomi kreatif. Lihat halaman 123. Karakteristik apa aja yang diperlukan yang diperlukan untuk membangun ekonomi kreatif? Ada kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya adalah kerjasama antara industri kreatif dengan intelektual atau usaha atau pemerintah. Kemudian berbasis pada ide atau gagasan, pengembangannya tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha dan konsep yang dibangun bersifat relatif. Jadi intinya manusia-manusia di Indonesia itu memiliki karakteristik ekonomi kreatif karena idenya banyak. Kemudian ide apa yang mereka buat, baik mulai dari fashion, kerajinan tangan, film, lagu, itu pasti banyak diminati oleh orang. Tidak hanya di dalam negeri, tapi sampai di luar negeri. Jadi kalian perlu tahu bahkan sebelum tahun 2020, zaman-zaman Yamis itu tahun 2000-an lah, itu industri ekonomi kreatif tuh udah berkembang sampai ke mancanegara. Contohnya banyak musisi-musisi dari Indonesia tuh yang karya-karyanya tuh disukain sampai ke Malaysia atau Singapura, seperti Sheila on 7, atau kalau kalian tahu di zaman kalian ada Peter Pan, nah Sheila on 7, Peter Pan, nah itu juga termasuk, atau sekarang yang bandnya berganti nama jadi Noah, itu adalah salah satu para pekerja di industri ekonomi kreatif karena mereka menghasilkan sebuah karya, sebuah jasa menggunakan intelektualnya, menggunakan pengetahuannya, kreativitas, dan digabung dengan teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu pengembangan industri kreatif di era global. Lihat halaman 124 sampai 125. Jadi, industri kreatif itu di era global saat ini itu mencakup apa aja sih bidang-bidangnya. Kita akan bahas satu persatu. Menurut Kementerian, buka 124, buka halaman 124, lihat dari kata menurut Kementerian. Sudah? Misalkan bacakan, silakan digaris bawahi ya. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam buku pengembangan industri kreatif menuju visi ekonomi kreatif 2025, ke-14 subsektor industri kreatif di Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi menurut Menteri Perdagangan bahwa industri kreatif di era global itu jenis-jenisnya ada 14 item atau 14 subsektor. Jenis yang pertama, industri kreatif jenis yang pertama adalah di bidang periklanan atau advertising. Itu contohnya adalah suatu produk, nanti bisa kalian baca ya lebih detailnya di halaman 124, tapi rangkumannya sederhananya adalah orang membuat iklan yang tujuannya agar barang atau produk tersebut menarik. Nah, orang yang membuat iklan tersebut itu disebut dengan orang yang bekerja di industri kreatif. Kemudian nomor 2, arsitektur. Nanti bisa kalian baca lebih jelasnya. Intinya, orang yang mendesain bangunan, rumah, gedung, jembatan,
Nah, itu adalah salah satu jenis bidang pekerjaan di bidang industri kreatif. Kemudian yang keempat, kerajinan atau handicraft. Nanti bisa kalian baca lebih jelasnya di halaman 124. Kerajinan seperti perak, perhiasan dari perak, perhiasan dari emas, kemudian apa itu tas yang terbuat dari apa itu namanya tanaman eceng gondok. Nah, itu adalah sebuah kerajinan tangan yang masuk ke dalam industri kreatif. Oke, tadi ada yang ketinggalan ya. Yang ketiga, pasar barang seni. Nanti bisa kalian baca di halaman 124 materinya. Intinya pasar barang seni itu adalah pasar yang menjual barang-barang benda antik atau barang-barang hasil karya kerajinan tangan orang-orang baik dari daerah ataupun dari kota. Nah, tempat hasil penjualan barang hasil karya orang-orang tadi itu disebut dengan pasar barang seni. Orang yang menjual barang-barang kerajinan tadi di pasar barang seni itu termasuk ke dalam industri ekonomi kreatif. Lalu dilihat halaman 125. Kita akan masuk ke desain. Nah, orang yang kerjaannya mendesain produk, mendesain interior, mendesain grafis dan lain sebagainya, itu juga termasuk ke dalam jenis industri ekonomi kreatif. Lalu yang keenam ada fashion. Fashion itu bisa meliputi model-model baju, lagi ngetrennya apa dari tahun ke tahun, nah itu disebut fashion. Orang yang bekerja di bidang perpakaian, permodelan di dalam baju itu disebut dengan fashion, masuk ke dalam industri kreatif. Lalu yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Orang yang bekerja di dunia perfilman seperti produsen, kemudian dubbing, penulis skrip, lihat di halaman 125. Terus yang ngeker-ngeker video, pokoknya orang yang terlibat di dalam pembuatan film gitulah, itu disebut dengan orang yang bekerja di industri kreatif juga. Kemudian yang kedelapan, permainan interaktif atau game. Orang yang membuat game tujuannya yang sifatnya untuk menghibur, memberikan edukasi, pengetahuan, atau tujuannya dia membuat game supaya orang tersebut semakin tangkas atau pintar. Nah, orang yang membuat game tersebut disebut dengan orang yang bekerja di industri kreatif. Kemudian selanjutnya, masih di halaman 125. Musik. Lihat buku paket kalian masing-masing. Musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Jadi intinya orang yang menciptakan lagu, kemudian orang yang menyanyikan lagu, kemudian orang yang melakukan konser, dan orang-orang yang terlibat di dalam konser tersebut, di dalam kehidupan bermusik, mereka masuknya ke industri ekonomi kreatif juga. Lalu yang ke-10 ada seni pertunjukan showbiz. Silakan dilihat lagi buku paketnya. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi, pertunjukan, balet, tarian, tari tradisional, kontemporer, drama, musik, teater, opera, pokoknya seni pertunjukan berupa teater, drama, tari-tari tradisional. Nah, seni pertunjukan itu juga termasuk ke dalam industri ekonomi kreatif. 11 ada penerbitan dan percetakan. Bisa kalian baca di buku paket, nanti lebih jelasnya. Intinya adalah orang yang bekerja di dalam menulis buku, kemudian menerbitkan buku, mencetak buku. Berarti orang tersebut masuk juga ke dalam industri ekonomi kreatif.
Kemudian yang ke-12 ada layanan komputer dan perangkat lunak. Jadi perusahaan-perusahaan yang pekerjaannya mengembangkan alat-alat elektronik, tujuannya untuk semakin canggih, semakin mempermudah manusia. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam industri ekonomi kreatif. Kemudian lihat di halaman 125. Ada televisi dan radio. Jadi orang yang bekerja di pertelevisian, di dunia radio, itu juga masuk ke industri ekonomi kreatif. Dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Orang yang tujuannya adalah menawarkan ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu masuknya ke riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan juga termasuk ke dalam bidang industri ekonomi kreatif. Oke, kita masuk ke bagian D, permasalahan dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia yang ada di halaman 126-127. Sebelum kita bahas di halaman 126 dan 127, Miss ingin memberitahukan kepada kalian bahwa industri ekonomi kreatif itu adalah industri yang berhubungan dengan menjual sebuah barang atau jasa yang kita hasilkan menggunakan ide kreatif kita dan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang namanya memproduksi barang atau jasa supaya laku, berarti kita perlu mempromosikannya. Nah, seiring kemajuan seiring kemajuan teknologi, sekarang orang yang mempromosikan barang yang tujuannya untuk mempengaruhi orang lain agar mau membeli barang atau menggunakan jasa orang tersebut, itu sangat mudah ditemukan atau sangat mudah untuk menjadi agen dari pemasaran tersebut. Nah, orang yang di saat ini, zaman-zaman sekarang ini, globalisasi ini, orang yang dibayar oleh perusahaan atau sebuah produsen untuk untuk mengiklankan produknya, itu disebut dengan influencer. Nah, pasti kalian sudah pernah dengar kata-kata influencer. Influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Influencer ini bisa dari artis, blogger, youtuber, ataupun seorang public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu. Nah, jadi influencer ini juga sebenarnya masuk ke industri ekonomi kreatif loh. Kenapa? Karena mereka dengan bantuan teknologi lewat IG, lewat YouTube, lewat mereka muncul jadi artis di TV-TV, mereka bekerja untuk memproduksi mempengaruhi orang-orang agar mau membeli produk yang mereka tawarkan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir saat ini cari uang itu mudah loh. Dengan terkenal aja, punya followers banyak, kalian jadi influencer, kalian bisa dibayar oleh orang-orang yang pengen kalian itu mempromosikan barangnya. Nah, di sini ada contoh nih. Kita sebenarnya perlu belajar dari orang Korea. Kenapa? Karena orang-orang Korea itu untuk memproduksikan barang-barangnya, terutama gadgetnya, mereka biasanya menggunakan jasa influencer artis yang udah terkenal seperti Samsung. Itu ngegandeng artis Korea seperti Blackpink untuk mempromosikan barangnya. Terus kalau influencer terkenal di Indonesia itu salah satunya adalah Anya Geraldine. Nah, itu ada gambarnya tuh. Anya Geraldine itu di situ lagi mempromosikan kopi Good Day. Nah, kendala-kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tentang tantangan ekonomi kreatif di Indonesia itu ada di halaman 126, bisa kalian baca dari A sampai D.
Manfaat dan contoh kegiatan ekonomi kreatif ada di halaman 128 sampai 129. Silakan dilihat halaman 128 ya dulu. Manfaat dari adanya ekonomi kreatif yang pertama adalah A. Bisnis UKM akan makin berkembang. UKM itu adalah usaha kecil menengah, seperti misalnya jajanan oleh-oleh setiap kalian pergi dari satu tempat atau satu daerah. Nah, itu adalah salah satu bisnis UKM. Atau sepatu-sepatu produksi Cibaduyut yang dibuat di rumah-rumah atau tempat-tempat kecil. Nah, itu disebut bisnis UKM. Kemudian, manfaat ekonomi kreatif yang kedua, B, adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Kenapa? Karena tadi yang seperti Miss bilang di awal, lewat teknologi aja kita bisa membuat pekerjaan atau mendapatkan lapangan pekerjaan. Contohnya kayak ada banyak ya orang yang membuat vlogger dari YouTube ya. Nah, tiap-tiap channel YouTube itu kan nggak mungkin mereka bisa bekerja sendiri. Pasti mereka membutuhkan editor, videographer yang nge-shoot videonya. Nah, untuk jadi editor dan videonya itu kan berarti kan membuka lapangan pekerjaan tersendiri kan, gitu. Yang ketiga adalah mengurangi tingkat pengangguran. Nah, itu tadi, karena sudah banyak orang yang dapat lapangan pekerjaan, otomatis pengangguran akan berkurang. Tapi sekali lagi, keadaan ini sedang berbanding terbalik dengan adanya kondisi COVID-19 yang ada di negara kita. Oke, yang kedua, contoh kegiatan ekonomi kreatif. Masih lihat di halaman 128. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi kreatif, garis bawahi. Jadi, ekonomi kreatif ini adalah sebuah pekerjaan yang menjual keunikan. Contohnya, garis bawahin. Banyak mahasiswa yang membuat kaos-kaos unik dengan kata-kata yang penuh motivasi. Kaos tersebut memang bisa saja kalau dilihat sepintas. Dia biasa aja, tapi karena ada keunikan bisa menambah nilai jual tersebut. Tentunya keuntungan bisa jauh lebih besar dengan keunikan yang mereka jual. Nah, yang namanya industri kegiatan ekonomi kreatif itu juga adalah bagaimana cara kita menduplikasi usaha orang lain. Misalnya, cari kata misalnya. Misalnya di sekitarmu ada rumah makan bakmi yang cukup laris. Kamu dapat bersaing secara sehat di tempat yang sama dengan produk yang sama. Tapi jangan semata-mata nyontek plek gitu aja. Kamu harus mencontek, memodifikasi, mengamati lalu memodifikasi. Atau contoh lainnya bisa lihat di halaman 129. Pelayanan yang lebih memuaskan kepada konsumen adalah memberikan air teh gratis kepada konsumen atau memberikan porsi daging yang lebih banyak dibanding pesaing. Jadi kalau misalnya mau jualan, misalnya barangnya sama tapi kalian harus lebih unggul di bidang pelayanannya. Nah, itu nanti yang akan membedakan restoran kamu dengan restoran si A gitu, karena kamu ada plusnya. Kemudian yang namanya industri ekonomi kreatif itu adalah usaha fasilitas tambahan. Misalnya, tetangga membuka warnet, maka kamu masih bisa menyaingi dengan tambahan fasilitas atau memperluas penawaran yang ada. Kamu bisa mendirikan warnet di lokasi yang sama dan menjual minuman yang sedang tren sekarang ini di warnet tersebut. Jadi, kita mau buka usaha yang sama, tapi kita harus punya kelebihannya apa gitu loh. Fasilitas tambahannya itu apa? Misalnya tadi tuh warnet. Kalau warnet-warnet biasa kan ya cuman komputer, terus keyboard. Tapi kalau kamu mau buka usaha warnet yang up to date, beda dari yang lain, coba kamu tambahin fasilitas snack, fasilitas minuman, atau tempat yang nyaman gitu, supaya warnet yang kamu miliki bisa lebih banyak didatangi oleh orang lain, karena ada banyak keunggulannya. Kemudian, yang namanya kegiatan ekonomi kreatif adalah menjual keterampilan atau menjual keahlian. Contohnya di situ ada gambar 5.13. Ada banyak orang yang membuka salon, tapi banyak atau tidaknya pelanggan dilihat dari seberapa kamu bisa membuat tampilan yang bagus.
di dalam potongan rambut tersebut. Nah, untuk mendapatkan potongan rambut yang bagus itu berbicara dengan keahlian atau keterampilan. Kalau kamu udah ahli di bidangnya, kemudian pelanggan senang, otomatis usaha salon kamu akan semakin berkembang. Kemudian menjadi agen produk dan jasa milik orang lain. Maksudnya apa? Silakan lihat di halaman 129. Cari dari kata seperti agen. Seperti agen isi ulang, isi air pulsa, penyalur pembantu rumah tangga, agen modeling, foto modeling, dan agen iklan. Jadi, kalau misalnya kamu pengen di bidang industri ekonomi kreatif tapi kamu tidak punya ide, kamu bisa pakai ide orang yang udah ada, atau bahasa kerennya itu franchise. Kamu punya uang tapi kamu bingung mau usaha apa, kamu bisa ikut usaha orang lain, franchise. Contohnya ada agen isi pulsa, isi ulang, air isi ulang, terus penyalur pembantu rumah tangga, agen iklan, dan lain sebagainya. F. Jual barang bekas. Kegiatan ekonomi kreatif itu juga meliputi jual barang bekas. Tuh, jadi komputer yang udah rusak bisa kalian benerin, dijual lagi gitu. Kemudian beli waralaba. Yang terakhir yang namanya industri ekonomi kreatif itu juga bisa melakukan usaha di beli waralaba. Jadi maksudnya apa? Silakan lihat halaman 129. Sama seperti tadi ya, menjadi agen ya maksudnya. Bagi kamu yang memiliki modal besar tapi tidak mau repot untuk mendirikan suatu usaha yang baru, alternatif waralaba atau franchise dapat menjadi pilihan. Waralaba adalah jenis usaha yang relatif berstandar dengan baiknya. Tadi udah Miss jelasin, kalau kamu punya uang tapi kamu bingung, gak punya ide untuk membuka sebuah usaha, kamu bisa jadi waralaba atau franchise. Nah, franchise itu cakupannya udah luas. Misalnya contohnya Indomaret. Nah, Indomaret itu adalah usaha franchise. Oke, sampai sini aja. Semoga apa yang Miss jelaskan bisa kalian mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan Miss di bab 5 ini adalah meskipun kondisi sedang sulit, tapi ini semua akan berakhir. Dan setelah pandemi selesai, kehidupan manusia akan semakin semakin ketat. Salah satu contohnya adalah dalam mencari lapangan kerja. Jadi siapkan diri kalian dari sekarang, apa bakat kalian, apa minat kalian, tekuni di sana, jadilah yang terbaik di sana. Karena kalau kalian sudah menjadi yang ahli, menjadi yang terbaik, bukan lagi uang yang kalian cari, tapi bukan lagi kalian yang mencari uang, tapi kalian yang akan dicari uang. Bukan lagi kalian yang akan mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan mencari kalian. Bukan lagi kalian yang akan mendapatkan pekerjaan, tapi kalian yang akan membuka lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan benar ya kembali. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.